sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita dapat berjalan lancar untuk kita semua. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Terima kasih anak-anak. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita lakukan absensi terlebih dahulu. Untuk yang berhalangan hadir, tolong disampaikan keterangannya apa. Apakah hari ini ada yang tidak berhalangan hadir? Tidak ada, Ibu. Baik, jadi semuanya sudah hadir ya. Langsung saja anak-anak, ada yang bisa bantu tolong pasangkan di sini. Saya Bu. Langsung saja. Jadi topik yang akan kita pelajari hari ini yaitu pengukuran. Adapun subtopiknya yaitu macam-macam alat ukur. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini yaitu peserta didik dapat mengklasifikasikan macam-macam alat ukur berdasarkan besaran yang diukur. Yang kedua, peserta didik dapat menggunakan alat ukur yang sesuai dengan benda yang akan diukur. Sebelum kita masuk ke materi, siapa di antara kalian yang pernah menimbang berat badan? Saya. Nah, alat apa yang kalian gunakan? Timbangan, Bu. Ada yang tahu dari timbangan apa yang kalian gunakan? Saya, Bu. Ya, silakan. Timbangan badan, Bu. Oke, siapa lagi? Timbangan digital Ibu. Oke. Saya, Bu, timbangan analog. Oke, bagus ya. Itu menunjukkan bahwa kalian sudah pernah berinteraksi dengan alat ukur. Sekarang, apakah kalian sudah siap untuk belajar? Siap, Bu. Baik anak-anak, apakah kalian sudah duduk sesuai kelompok masing-masing? Sudah, Bu. Oke, sebelum kita melangkah ke materi yang akan kita bahas hari ini, alangkah baiknya kalian tahu dulu apa itu pengukuran. Siapa yang bisa jelaskan apa itu pengukuran? Saya, Ibu. Ya, silahkan kau nak. Baik, menurut saya pengukuran adalah proses atau kegiatan yang dilakukan untuk membandingkan besaran dengan satuannya. Oke, benar sekali ya. Jadi pengukuran adalah proses membandingkan suatu besaran yang akan diukur dengan besaran lain yang sejenis yang telah ditetapkan sebagai satuan. Proses ini bertujuan untuk menentukan nilai numerik dari sifat fisik atau besaran fisik menggunakan alat ukur yang tepat. Nah, adapun mengapa pengukuran itu penting? Karena setiap hasil yang diperoleh dari percobaan harus didasarkan pada data yang akurat. Oleh karena itu, penggunaan alat ukur yang tepat dan metode pengukuran yang benar sangatlah penting. Misalnya, saat mengukur panjang,
kita menggunakan penggaris dimulai dari angka 0 dan memastikan sudut pandang mata sejajar. Selain itu, dalam proses pengukuran, kita juga perlu melakukannya beberapa kali dan membandingkan hasilnya. Hal ini bertujuan untuk memastikan data yang dihasilkan konsisten dan akurat. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana kita melakukan pengukuran dengan menggunakan alat ukur dan mengapa penting menggunakan alat ukur yang tepat. Saya ada pertanyaan, apa yang terjadi jika kita menggunakan alat yang salah? Ada yang tahu? Saya Bu, Ya, silakan. mungkin hasilnya tidak akurat Bu. Ya, ada lagi? Saya Bu, Ya, silakan. jika kita menggunakan alat ukur yang salah, kita bisa mendapatkan kesalahan dalam pengukuran. Ya, benar sekali. Terima kasih atas jawabannya Sartika dan Magdira. Jadi kita perlu tahu ya alat yang sesuai kebutuhan pengukuran kita. Nah, di sini saya sudah ada beberapa alat ukur yang saya bawa dari lab. Sekarang kalian perhatikan alat ukur ini. Nah, Ibu di sini ada jangka sorong, mikrometer tersebut dan penggaris. Nah, untuk mengetahui hal itu, silakan kalian berdiskusi bersama kelompok kalian apa yang kalian pahami tentang fungsi dari ketiga alat ukur ini. Silakan diskusi. Waktu diskusinya 5 menit ya. Iya Bu. Nah, waktunya sudah habis. Dari hasil diskusi kalian, apakah kalian sudah tahu fungsi dari alat ukur yang telah Ibu sediakan ini? Sudah tahu Ibu. Nah, oke, kalau begitu siapa yang ingin menjelaskan fungsi dari alat ukur? Saya Bu. Ya, silakan. Saya bisa menggunakan mixer untuk mengukur panjang dan kalkulator untuk mengukur diameter. Ada lagi? Saya Bu, Ya, silakan. mikrometer untuk mengukur ketebalan benda yang tipis seperti kertas ini. Ya, tepat sekali ya jawabannya Rizka dan Makir. Mister digunakan untuk mengukur panjang, jangka sorong untuk mengukur diameter, dan mikrometer untuk mengukur ketebalan benda dengan tingkat presisi yang tinggi. Dari sini apakah masih ada pertanyaan? Saya Bu, Ya, silakan. kenapa jangka sorong itu lebih akurat dibandingkan dengan Mister Bu? Ya, pertanyaan yang bagus ya.
Jadi jangka sorong memiliki skala yang lebih kecil dan lebih terperinci, biasanya sampai 0,1 mm, sementara mistar biasanya hanya 1 mm. Jadi jangka sorong mengukur lebih detail dan akurat. Apakah ada lagi pertanyaan? Saya Ibu, bagaimana cara membaca skala pada jangka sorong supaya hasilnya benar? Nah, nanti kita akan praktikkan agar kalian lebih paham. Sekarang aku suruh kalian dan ukur panjangnya menggunakan mistar. Ini dengan mistarnya anak-anak. Bisa ada Ya, ukur itu saja. Bu, kalau kata saya begini bisa nggak, Bu? Ya, bisa. ini 29,5 Ibu. Ibu, kami sudah mengukur panjangnya Ya, berapa hasilnya? 20 cm Ibu. Kalau saya dapatnya 19,5 Ibu. Ada yang lain? Saya Ibu. Ya, berapa? 20. Nah, karena kalian sudah tahu bagaimana cara mengukur panjang menggunakan mistar, sekarang kalian melakukan pengukuran lagi menggunakan benda yang sama. Nah, dimulai dari kelompok 1. Baik Ibu. Oke, kalian sudah mengukur? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, ke kelompok 2. Silakan. Kalian sudah mengukur? Sudah, Bu. Nah, jadi berapa hasil yang kalian dapatkan? Mulai dari kelompok 1. Dari kekuatan. Kalau dari kelompok kami, Bu, hasil pengukurannya itu 20 cm, Bu. Kalau dari kelompok kedua? Kalau dari kelompok 2 hasilnya 19,5 Ibu. Nah, kalian tahu apa yang membuat hasil pengukuran kalian berbeda? Kalau saya, Bu, Ya, silakan. mungkin cara pembacaan skala pada alat ini berbeda, Bu. Ya, benar ya. Jadi di sini ada banyak faktor yang dapat menyebabkan hasil pengukuran yang kalian lakukan itu berbeda. Meskipun sudah menggunakan alat dan benda
benda yang sama. Salah satu faktornya yaitu cara pembacaan skala pada alat ukur yang berbeda maupun perbedaan dari alat ukur itu sendiri. Nah, sekarang silakan kalian lanjutkan pengukuran kalian menggunakan jangka sorong dan mikrometer. Ibu akan bagikan sinografi diameter. Sini jangka sorong. Kalian jawab pertanyaan yang ada di aktivitas 1.1 sampai 1.3. Silakan melakukan perindahnya menggunakan
Ya, silakan dari kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi. Baik, saya Raoda sebagai perwakilan dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Nah, hasil yang kami dapatkan yaitu setiap alat ukur memiliki tingkat ketelitian atau presisi dan toleransi kesalahan yang berbeda-beda, Ibu. Ya, bagus. Untuk dari kelompok 2 silakan presentasikan hasil diskusinya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan Ibu. Saya sebagai perwakilan dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Adapun hasil kesimpulannya yaitu jika alat ukur digunakan dengan benar dan dalam kondisi baik serta benda yang diukur cukup besar dan sederhana bentuknya, maka hasil pengukuran dengan dua alat yang berbeda. Mungkin saya Bu, saya kembali. Ya baik, terima kasih untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Nah sekarang sebagai penutup, apa kesimpulan yang dapat kalian ambil dari hasil percobaan yang telah dilakukan? Ada yang bisa jawab? Saya Bu, Ya silahkan. pengukuran sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan seperti dalam kehidupan sehari-hari, penggunaan alat ukur yang tepat, dan pengukuran yang akurat. Nah terima kasih atas jawabannya. Sekarang anak-anak, dari pembelajaran hari ini kita sudah belajar bahwa pengukuran adalah kegiatan membandingkan besaran yang satu dengan besaran yang lain, di mana kita mengetahui bahwa ada banyak alat ukur yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari dengan berbagai fungsi dan kegunaannya masing-masing. Kalian juga sudah mengetahui bagaimana cara mengukur menggunakan alat ukur yang tepat. Nah, sebelum kita akhiri, ada yang bisa menyebutkan poin penting dari pembelajaran hari ini? Ada yang bisa? Saya Bu, Ya silahkan. alat ukur punya fungsi berbeda sesuai dengan besaran yang diukur Bu. Ya bagus ya. Penggunaan alat yang tepat dan cara membaca skala dengan benar sangat penting untuk hasil yang valid. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Apakah menyenangkan? Menyenangkan, Ibu. Hebat, kalian sudah belajar dengan sangat baik. Pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas aturan angka penting dalam pengukuran. Jangan lupa untuk membaca materi tersebut di rumah dan tetap semangat belajar ya. Baik, Ibu. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa agar ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Silahkan ketua kelas bisa ditunjukkan. Ya teman-teman, sebelum kita mengakhiri materi kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih atas semangat dan kerjasama kalian hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.